Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita minggu yang lalu telah membahas tentang yaitu utusan-utusan yang datang kepada Rasulullah SAW di Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita telah membahas wafd Thaqif waktu itu. Kita sekarang nadkhul min fawaid hadhihi al-qissah. Di antara faedah-faedah dari kisah yang kita dapatkan dari wafd Thaqif. Awalan, yang pertama, annal kafira in saraqa min qaumihi thumma qadima musliman fa innahu yuqbal minhu al-islam wa la yuqbal minhu al-mal alladhi jaa bihi. Kita telah mengatakan bahwa Al-Mughirah bin Syu'bah waktu mau masuk ke dalam agama Islam menuju kota Madinah, dia mendapatkan di perjalanan itu 2 orang atau 3 orang, Allahu a'lam. Dia bunuh orang-orang itu, kemudian dirampas harta-harta mereka. Dia pergi ke kota Madinah, masuk ke dalam agama Islam dan memberi uang-uang itu dan harta tadi yang dimiliki oleh 3 orang yang dibunuh tadi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu bahwa Islammu saya terima, uang saya tidak terima, kata Rasulullah SAW. Uang yang dibawa Al-Mughirah bin Syu'bah itu adalah uang haram, karena dia telah membunuh 3 orang itu atau 2 orang, kemudian diambil hartanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Islammu aku terima, tapi harta saya tidak terima. Disebut di sini, anal kafira in saraqa min qaumihi thumma qadima musliman fa inna yuqbal minhu al-islam wa la yuqbal minhu al-mal alladhi jaa bihi wa la yadhmun hadha al-mal li qaumihi idza aslama. Yani al-mal, ini harta ini tidak menjamin dirinya untuk apabila dia untuk Islam. Islam itu diterima, tapi hartanya tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Thaniyan, yang kedua, jawaz inzal al-kafir al-masjid liyarus shalah. Sebetulnya seorang kafir tidak boleh masuk masjid, apalagi Masjidil Haram. Tetapi dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Wafd Thaqif itu waktu datang, dibangun kemah di Masjidil Rasul SAW dan mereka duduk di situ. Agar ada faedahnya di sini, disebut di sini jawaz inzal al-kafir al-masjid liyarus shalah, supaya melihat as-shalah, supaya mendengar Al-Quran. Kemudian nanti mereka itu akan tertarik dengan firman-firman Allah, mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, dibolehkan. Disebut di sini hadm jawaz inzalul kafir al-masjid liyarus shalah wa liyata'arraf 'ala al-islam, supaya mengerti tentang agama Islam. Amma li ghairi dzalik fala yajuz. Kalau selain itu tidak boleh seorang kafir masuk masjid, khususatan al-Masjidil Haram, apalagi Masjidil Haram di Makkah. Qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadza, di surat At-Taubah yang saya telah jelaskan beberapa minggu yang lalu, bahwa sungguhnya seorang orang musyrik itu tidak boleh masuk masjid karena mereka najis. Fala yaqrabul Masjidil Haram, jangan sampai mereka mendekati Masjidil Haram di Makkah. Ba'da 'amihim hadza, setelah tahun ini. Waktu itu yang Abu Bakar Siddiq telah memimpin jamaah haji
di zaman Rasulullah SAW di tahun 8 Hijriah. Thalithan hadam mawadhi' syirik. Tempat-tempat kesyirikan harus dihancurkan. Seperti saya mengatakan minggu yang lalu, seperti apa yang difakama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadmuha a'dham min hadmil hanat. Menghancurkan tempat-tempat berhala-berhala dan tempat-tempat kesyirikan itu lebih penting jauh dari menghancurkan tempat-tempat judi, tempat-tempat haram, tempat-tempat zina, tempat-tempat orang minum khamar. Itu lebih penting. Yang paling penting itu adalah menghancurkan tempat kesyirikan-kesyirikan. Tapi subhanallah, sekarang di zaman ini orang-orang apabila marah, mereka menghancurkan tempat-tempat al-fujur. Tempat-tempat yaitu minum khamar, tempat-tempat khamar, tempat-tempat zina itu dihancurkan. Dan kesyirikan dibiarkan. Padahal itu lebih penting kesyirikan itu. Rasulullah SAW dahulu pertama yang dilaksanakan itu menghancurkan kesyirikan, berhala-berhala dan tempat-tempat yang disembah oleh orang-orang musyrikin waktu itu selain Allah SWT. Unzuru mereka yaqul hadam mawadhi' syirk kama fa'ala Nabi SAW wa hadmuha, dan menghancurkan tempat-tempat itu kesyirikan itu a'zam min hadmil hanat. Al-hana jama' al-hana jama' al-hana. Al-hana itu tempat seperti night club, tempat-tempat maksiat, itu namanya al-hanat. Tempat lagu-lagu seperti karaoke, seperti hal-hal seperti itu. Wa mahallatil video, tempat-tempat video yang menyebarkan film-film porno umpamanya. Wa ghairuha mimma yatasara' katsirun minal juhal ila tafjiriha wa hadmiha. Banyak di antara orang jahil pertama yang diserbu tempat-tempat itu. Tempat-tempat itu. Sedangkan tempat-tempat kesyirikan yang lebih a'zam, yang lebih jahat, yang lebih hebat lagi dibiarkan. Fasyirku yajib izalatuhu wa man'an nas min al-wusul ilaihi bid-da'wa bil husna. Tempat-tempat kesyirikan itu lebih penting dihancurkan dulu, tetapi dengan dakwah bil husna, dengan kebaikan, tidak boleh dengan kekerasan. Yang berbuat kekerasan itu pemerintah, bukan seorangan. Tidak boleh kita orang berbuat demikian. Walaupun hanat, walaupun kesyirikan, tidak boleh seorang atau kelompok pergi ke tempat-tempat kesyirikan kemudian dihancurkan sendiri tanpa izin dari pemerintah. Tidak bisa. Itu fawdha namanya. Yaqul huna wa man'an nas min al-wusul ilaihi bid-da'wa bil husna. Kama fa'ala Nabi SAW di Makkah. Fama hadama sanaman. Rasulullah SAW waktu diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi, duduk di kota Makkah 13 tahun. Yad'u ilallah, la ilaha illallah. Dan disuruh penuh di Masjidil Haram waktu itu 360 berhala. Tidak satu pun dihancurkan sama Rasulullah SAW. Karena mereka dalam keadaan lemah waktu itu. Apabila dihancurkan akan berontak waktu itu musyriku Quraisy, orang-orang musyrikin dari Quraisy akan dihancurkan, dibunuh orang-orang muslimin karena mereka masih sedikit waktu itu. Maka tidak diode-ode oleh Rasulullah SAW waktu ketika mereka di Makkah. Walakin lamma sara waliyan lil amri wa sara hakiman sara yahdimuha. Waktu Rasulullah SAW mempunyai negara di kota Madinah dan dia yang menjadi pemimpin, maka Rasulullah SAW lah yang menghancurkan hal-hal kesyirikan itu. Langsung disuruh sama Rasulullah SAW. Bahwa kita telah menjelaskan di Fatah Makkah bagaimana Rasulullah SAW mengirim Khalid bin Walid untuk menghancurkan Al-Uzza. Ketika itu langsung tidak tidur Rasulullah SAW, tidak nginap satu hari, langsung disuruh Khalid bin Walid menghancurkan tempat-tempat hal seperti itu. Minggu yang lalu saya telah menjelaskan tentang Al-Mughirah bin Syu'bah dengan Khalid bin Walid yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk menghancurkan yaitu Al-Lat yang ada di kota Taif. Langsung disuruh sama Rasulullah untuk menghancurkannya.
Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu pemimpin, dia punya negara. Maka di sini janganlah seorang atau kelompok menghancurkan hal-hal seperti gitu, akan menjadikan bala, bencana di negaranya, fawdha. Unzuru huna, wala yajuzu li ahadin an yahdima mithl hadhihi al-ashya' illa an tariq wali al-amri. Tidak boleh hal-hal itu dihancurkan kecuali dengan jalan waliul amri. Alladhi huwa sahibus sya'n, yang dia pemimpin di negara ini, umpamanya di Indonesia itu presiden yang mengeluarkan perintah seperti itu, bukan sekelompok-kelompok. Walakin ala ahli al-ilm an yubayyin li awliya al-umur anna dhalika min al-batil alladhi yajib hadmuhu wa izalatuhu. Tetapi seorang-orang ahli ilmu, orang-orang al-ulama yang ngerti ilmu agama, itu wajib kalau mereka menasihati, yaitu pemimpin, untuk hal-hal seperti itu harus disingkirkan dari negara. Apabila negara itu untuk aman, diridhoi oleh Allah SWT, diberi berkat oleh Allah SWT dari langit dan bumi, hal syirkiyat itu dihancurkan dulu. Yaqul huna walakin ala ahli al-ilm an yubayyinu li awliya al-umur anna dhalika min al-batil alladhi yajib hadmuhu wa izalatuhu wa man'u an-nas minhu, thumma ba'da dhalika shara al-amr fi dhimmatihi. Apabila kita sudah menasihati wali al-amr tentang hal itu, tetapi waliul amr tidak berbuat apa-apa, kita sudah berlepas diri, yakni kita tidak bertanggung jawab nanti yaumul qiyamah ditanya oleh Allah SWT. Yang bertanggung jawab yaitu pemimpin-pemimpin negara. Wa huwa alladhi yajib 'alayhi min'an nas min dzalika kullu. Sebab yang berkuasalah yang punya hak untuk menghancurkan hal-hal itu. Apabila tidak mau dia nasihatnya orang-orang ulama, maka orang-orang ulama itu sudah berlepas diri, sudah tidak bertanggung jawab lagi apabila ditanya yaumul qiyamah oleh Allah SWT. Yang bertanggung jawab yaitu pemimpin-pemimpin negara. Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya omongan yang bagus, yang indah itu seperti sihir. Hadza rawahu al-Bukhari. Yaquluna 'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Qais bin Asim wa Zabarqan ibn Badr wa Amr ibn al-Ahdam at-Tamimiyun. Ini tiga orang ini adalah kepala-kepala kabilah Banu Tamim. Wa kabilah Banu Tamim itu dahulu banyak sekali. Hatta qala Jarir seorang penyair di zaman Bani Umayyah mengatakan saking banyaknya bahwa Jarir itu dari Bani Tamim. Dia mengatakan dalam sebuah syair, "Idza ghadiba Banu Tamim ra'aitu an-nasa kulluhum ghidaba." Apabila kau melihat Banu Tamim marah, seakan dunia ini gempar. Dunia ini seakan-akan marah seluruhnya. Yang sangat banyaknya Banu Tamim itu. Lah ini Qais bin Asim wa Zabarqan bin Badr wa Amr bin al-Ahdam at-Tamimiyun itu adalah kepala-kepala kabilah Banu Tamim. Fafakhr al-Zabarqan, mereka tiga-tiga itu duduk di hadapan Rasulullah SAW, datang ke kota Madinah. Az-Zabarqan ini salah satu dari pemimpin Bani Tamim. Dia mengatakan, faqala ya Rasulullah, ana sayyidu Tamim. Wahai Rasulullah, saya ini kepalanya Banu Tamim. Wa Banu Tamim sama Quraisy itu dari Rabi'ah, dari kabilah Rabi'ah, sama dengan Quraisy. Karena mereka adalah anaknya Adnan, yang tasib ila Adnan ibn Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan Az-Zabarqan ini ana sayyidu Tamim, saya adalah kepala tokoh Banu Tamim, ya, wal muta' fihim wal mujab, saya adalah orang yang ditaati oleh kaumku. Apabila saya berbicara memerintahkan sesuatu, mujab, yang akan dilaksanakan. Amna'uhum min adh-dhulmi, saya melarang mereka untuk berbuat zulm, untuk berbuat kezaliman. Wa akhidhu lahum bihuquqihim, dan saya mengambil orang-orang yang mengambil haknya orang lain, saya ambil, saya kasih kepada orangnya yang dizalimi tadi.
Wa hadha ya'lam, dia mengatakan ini tahu. Dia menuding kepada Amr bin Lahtam, ini tahu tentang aku persis. Yaksud Amr bin Lahtam, setelah Zabarqan mengatakan omongannya tadi, memuji dirinya, dia mengatakan ini tahu, yakni maksudnya dia yaitu Amr bin Ahtam. Wa Amr bin Ahtam salah satu dari pemimpin Bani Tamim. Qala Amr bin Ahtam, maka Amr bin Ahtam berkata, menjawab, innahu la syadidul 'aridha mani'un li janibihi. Ya Rasulullah, sungguhnya Zabarqan ini keras terhadap musuh-musuhnya. Keras terhadap musuh-musuhnya. Mani'un li janibihi, yani qawiyyun yadfa' man yaqarribuhu. Yani orangnya tidak bisa kojak omong. Kalau datang orang di sebelahnya, qawi, yani orang kuat, dipukul sama dia. Hadzal Ahtam yaqul hakadha. Yaqul huna muta'un fi adnaihi. Dia ditaati oleh orang-orang yang dekat. Dia lah bilang, Zabarqan bilang, Banu Tamim semua takluk kepadaku. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ya Rasulullah, yang dekat saja sama dia, family ini toh, sing yang taat kepada Zabarqan itu. Faqala Zabarqan, wallahi ya Rasulullah, maka dijawab oleh Zabarqan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, laqad alima minni ghaira ma qala. Dia tahu persis Allah Ta'ala tentang aku, tetapi dia mengatakan sebaliknya. Wa ma mana'u an yatakallam bil hasad, dia tidak mau menerangkan yang sesungguhnya karena dia ada di dalam hatinya hasad terhadapku, iri kepadaku. Faqala Amr bin Ahtam, maka Amr bin Ahtam menjawab, ana ahsudak, dia bilang, apakah aku menghasut iri kepadamu? Aku iri kepadamu. Tidak, tanda seru dan tanda tanya. Wallahi innaka lalaimul khal, sungguh engkau adalah laim yang tidak tahu kebaikan. Laim hadza aksuhu nabil atau karim, seperti yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi. Asy-Syair Al-Mutanabbi mengatakan, idza anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Apabila engkau berbuat baik kepada orang karim, engkau kuasai dia tidak akan lupa dengan jasa-jasamu. Tetapi apabila engkau memuliakan atau memberi kebaikan kepada orang lain yang tidak tahu budi, engkau akan dimakan sama dia. Tamarroda, tamarroda artinya berontak nanti. Bisa engkau dibunuh oleh orang tadi. Maka Allah yaqul, fa wallahi innaka lalaimul khal hadithul mal. Hadithul mal yang baru kaya. Yani kaya baru kaya. Hadithul mal. Ahmaqul walid, sebagai ayah dia itu ahmaq, pengku orang ini, Zabarqan ini. Mudhayya' fil ashira, dia tidak disenangi oleh kabilah Banu Tamim seluruhnya. Yang senang sama dia hanya keluarganya toh. Amma kebanyakan Banu Tamim tidak senang sama dia, tidak akrab sama dia. La tuti'ul ashira kullaha, tidak semua Banu Tamim taat kepadanya. Wallahi ya Rasulullah, laqad sadaqtu fima qultu awalan. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, apa yang saya katakan yang pertama tadi itu saya shadiq, betul-betul jujur saya. Wa ma kadzabtu bihi fima qultu akhiran, yang terakhir yang saya sebut sebelum ini saya sebutkan itu juga aku jujur ya Rasulullah. Wa ma kadzabtu, dia berdusta aku, fima qultu akhiran. Walakinni rajulun idza radaitu qultu ahsan ma alimtu. Tetapi aku ini seorang, apabila hatiku senang, aku akan mengatakan kepadanya orang kebaikannya, hal-hal sifat-sifat yang terbaik di dirinya orang itu. Wa idza ghadibtu, apabila aku marah, qultu akbah ma wajadtu. Tapi apabila aku marah, aku akan mengatakan sifat-sifat yang jelek di diri orang tadi. Diri-dirinya. Az-Zabarqan ini waktu dia mengatakan demikian, ini artinya omongannya siapa? Amr bin Ahtam. Saya waktu mengatakan demikian itu saya waktu marah. Aku kalau marah mengatakan yang sejelek-jelek, sifat yang jelek di orang itu. Apabila saya hatiku senang, saya mengatakan sifat-sifat yang baik di orang tadi. Walaqad sadaqtu fil ula wal ukhra jami'an. Saya Rasulullah telah mengatakan tadi
yang pertama atau yang terakhir semuanya jujur, benar omonganku. Faqala sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihra. Sungguhnya kata-kata Amr bin Ahdam itu dengan balaghah, dengan fasihah seperti sihir, orang bisa percaya. Dan sekarang tidak tahu siapa yang benar, Az-Zabarqan apa orang tadi. Tapi karena kata-katanya Amr bin Ahdam yang begitu indah, maka orang akan percaya kepada Amr bin Ahdam tadi. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan inna minal bayani la sihra, seperti sihir, seperti sihir. Anta al-an umpamanya ada orang berpidato dengan fasih yang luar biasa, tertarik anta, laisa kadzalik. Tapi omongannya tidak tentu benar, mungkin tidak benar. Ente tertarik karena apa? Karena fasahati, karena dia fasih, bagus omongannya. Wafat Bani Amir wa muhawalat ightial Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang juga ke kota Madinah untuk masuk ke dalam agama Islam atau berunding dengan Rasulullah SAW atau minta perdamaian dengan Rasulullah SAW. Karena waktu Islam sudah menguasai Jaziratul Arab, semua kabilah-kabilah Arab kebanyakan, yakni 99% takluk kepada al-Islam, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Bani Amir ini wa muhawalat ightial Nabi SAW, di antaranya Bani Amir, wa fihim Amir ibn Tufail wa Arbid ibn Qais wa Jabbar ibn Salamah, wa kana haula'i ru'asa al-qawm wa syayatinihim. Tiga orang ini adalah kepala Bani Amir. Wa Bani Amir ini saya telah jelaskan dahulu fi Bi'r Ma'una. Apabila kalian ingat fi Bi'r Ma'una, kejadian Bi'r Ma'una, Rasulullah SAW diminta oleh seorang agar pergi ke negaranya Bani Amir ini untuk mengajarkan al-Islam. Maka Rasulullah SAW mengirim 70 dari hufadzul Quran min ahsan ashabi Rasulullah SAW. 70 ini adalah orang-orang yang terbaik di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian waktu dipimpin oleh Mulhan Ibn Haram, sahabat Rasulullah SAW. Mulhan bin Haram ini memberi surat kepada Amir bin Tufail ini, Rais kabilah Bani Amir. Waktu dia memberi surat, ini sudah ada jaminan bahwa mereka akan dilindungi 70 ini. Tetapi waktu Mulhan bin Haram radhiyallahu taala anhu waktu memberi surat, ini Amir bin Tufail memberi ketipan kepada pengawalnya tadi, maka ditusuk oleh pengawalnya tadi di ala dhahrihi, di belakang punggungnya, maka tembus ke dadanya pedang tadi, keluar darah mengalir. Maka Mulhan waktu melihat, dia mengatakan fuztu rabbul Ka'bah, yakni aku sukses, demi Allah aku sukses. Yakni dia tahu bahwa dia mati syahid. Dia gembira atas perbuatannya Amir bin Tufail itu, karena dia akan mati syahid. Fuztu rabbul Ka'bah, katanya katanya Mulhan bin Haram. Kemudian dibunuh seluruhnya 70 tadi. Terjadi peperangan antara, yakni dilawan sama, tapi 70 melawan ribuan, hancur semuanya kecuali 2 yang selamat. Satu di antaranya namanya Ka'ab bin Zaid. Ka'ab bin Zaid ini ada pincangnya, sahabi dari sahabat Rasulullah SAW. Wa Umayyah bin Amr al-Dhumari, Ibn Amr al-Dhumari, dia juga selamat 2 orang ini. Kalau Ka'ab bin Zaid ini telah mati syahid di Ghazwat Al-Khandaq, telah mengikut perang di Ghazwatul Khandaq yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dia terbunuh di Ghazwatul Khandaq. Ini ceritanya Amir bin Tufail ini, orang khain, orangnya jahat. Maka di sini disebut wa fihim Amir bin Tufail wa Arbid ibn Qais wa Jabbar ibn Salamah wa kana haula'i ru'asa al-qaum wa syayatinihim. Ini adalah kepala-kepala mereka dan setan-setan mereka. Faqadima aduwallah Amir bin Tufail ala Rasulullah SAW wa yuridul ghadru bihi. Amr bin Tufail waktu pergi bersama 3 orang itu, 2 orang itu sahabatnya, dia menuju kota Madinah, dia punya niat untuk membunuh Rasulullah SAW. Faqallahu qaumuhu, maka kaumnya mengatakan, ya Amir, innan nas qad aslamu, wa ya Amir,
orang negara Arab ini semua Jaziratul Arab sudah masuk ke dalam agama Islam. Engkau seorang diri, maksudnya begitu. Faqala wallahi qad kuntu alaitu alla antahi hatta tadfa al-arab aqabi. Saya dahulu mempunyai cita-cita aku akan menunggu orang-orang Arab kemudian untuk mengikuti aku. Dia minta menjadi pemimpin Amir bin Tufail ini. Wa ana atba aqib hadzal fata min Quraisy. Dan dari dahulu saya mengikuti. Maksudnya dia al-fata min Quraisy itu Rasulullah SAW. Saya mengikuti pemuda yang dari Quraisy ini. Apa kabarnya? Saya waspada, saya mengerti. Tsumma qala li Irbid, kemudian mengatakan kepada Irbid. Irbid ini juga pemimpin mereka. Idza qadimna 'ala ar-rajuli, apabila kita sudah sampai ke tempatnya Rasulullah SAW. Ar-rajul di sini maksudnya dia Muhammad Rasulullah SAW. Fa ini syaghilun 'anka wajhahu. Aku akan berbicara kepada Rasulullah SAW muka dengan muka, wa anta sebelahnya, supaya dia tidak melihat engkau. Engkau memegang pedang, tebang kepalanya. Yaqul hakadha. Dia tidak akan melihatmu. Rasulullah tidak akan melihatmu, sudah tak ngomong sendirian. Engkau punya kesempatan untuk membunuhnya. Yaqul huna wa ana atba idza qadimna 'ala ar-rajuli fa in shaghilun 'anka wajhuhu fa idza fa'alta dzalika fa'luhu bis-sayf. Apabila sudah dia lengah dan melihat kepadaku, maka pukuli kepalanya. Falamma qadimu 'ala Rasulullah SAW, ketika mereka sampai ke Rasulullah SAW, qala Amir, ya Muhammad khalini, wahai Muhammad, jangan aku sendirian bersamamu. Yani sendirian. Khalini yakni fil khala, yani sendirian, jangan sampai orang banyak. Aku berbicara kepadamu sendirian, empat mata. Faqala Nabi SAW, la wallahi hatta tu'min billahi wahdahu. Tidak bisa, katanya Rasulullah, kecuali kalian apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu, yani la syarika lahu. Qala ya Muhammad khalini, katakan gitu juga diulangi oleh Amr bin Tufail ini. Wahai Muhammad, biarkan aku sama kau tok di tempat yang tidak ada orang. Qala hatta tu'min billahi wahdahu la syarika lahu, diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Tidak sama sekali kecuali apabila engkau beriman kepada Allah SWT. Falamma aba alaihi Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW tidak mau permintaan Amir bin Tufail ini, qala lahu ama wallahi la amla'annaha 'alaika khailan wa rijala. Kemudian marah Amir bin Tufail ini karena Rasulullah SAW tidak memenuhi permintaannya, maka dia marah, sombong, mengatakan wallahi la amla'annaha 'alaika khailan wa rijala. Aku akan membawa kuda-kuda dan pasukanku untuk menghancurkan engkau dan orang-orang muslimin. Falamma kharaja walla qala Rasulullah sallallahu, waktu dia keluar dan dia pergi, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT. Allahumma kfini Amir bin Tufail, ya Allah engkaulah yang akan mencukupi Amir bin Tufail ini. Allahumma ikfini Amir bin Tufail, cukupilah aku, engkau akan mencukupi aku Amir bin Tufail. Falamma kharaju min 'indi Rasulullah SAW qala Amir li Irbid, waktu ketika mereka keluar dari tempatnya Rasulullah SAW, qala Amir li Irbid, Amir mengatakan kepada Irbid yang disuruh mukul tadi, Irbid itu yang membawa pedang, waihak ya Irbid, aina ma kuntu amartuka bihi, mana yang aku minta kepadamu dan kau laksanakan. Sudah sendirian, sudah engkau dapat kesempatan untuk membunuh Rasulullah SAW, membunuh Muhammad, kenapa kau tidak kau laksanakan? Wallahi, dijawab oleh Irbid, wallahi ma kana ala wajhil ardi akhwaf inda. Kemudian Amir bin Tufail mengatakan, wallahi ma kana ala wajhil ard akhwaf indi ala nafsi minka. Tidak ada di dunia ini saya takuti seperti engkau, katanya Tufail. Ini dua-duanya tiga ini syayatin, belum. Keluar mau membunuh yang lain. Maka Tufail bin Amir takut dengan Irbid ini. Dia mengatakan, wallahi dahulu tidak ada di dunia saya takuti seperti engkau.
Wa aimallah la akhafaka ba'da al-yawm abadan. Tapi pada hari ini, daripada hari ini saya tidak akan takut kepadamu selamanya. Tidak tak hormati engkau setelah hari ini. Faqala lahu arbid la abalak. La abalak itu biasa di negara Arab dahulu jahiliyah sering la abalak. Artinya la abalak, engkau tidak punya ayah. Yani waihak, ya. Celaka engkau, gitulah mau. La ta'jal alayya. Jangan kesusu dulu, katanya Arbid. Wallahi ma hamamtu billadhi amartani bihi illa dakhalta baini wa bainar rajul. Wallahi, dia bilang, ente waktu bicara sama Muhammad itu, saya kelihatan ente sudah bicara sama Rasulullah SAW. Sudah saya punya kesempatan untuk mukul Muhammad, tetapi engkau di tengah-tengah. Selalu engkau di tengah-tengah. Apabila saya pukul Muhammad, yang kena engkau, katanya dia. Allah SWT telah menjadikan Rasulullah SAW ini seperti At-Tufail ibn Amir ibn Tufail. Jadi dia tidak melihat Rasulullah yang sebenarnya, yang lihat Tufail ibn Amir. Apabila saya mukul Muhammad, kena kau, katanya dia. Dihalang-halangi sama Allah SWT. Jadi dia orang dua gini, mau dipukul Rasulullah ini, tengah-tengahnya Tufail ibn Amir ini. Maka dia tidak dipukul oleh Arbid ini. Dia mengatakan, wallahi ma hamamtu billadhi amartani bihi. Hamamtu, ya ini sudah saya punya keinginan untuk memukul. Illa dakhalta baini wa bainar rajul. Anta masuk di dalamnya. Saya melihat gitu. Apabila saya sudah memukul Rasulullah SAW, saya lihat engkau di tengah-tengah. Apabila saya pukul, aku pukul engkau. Engkau yang akan mati. Allah SWT yang menjadikan demikian itu, melindungi Rasulnya. Yang doanya Rasulullah SAW ini, Allahumma kfini min Amir bin Tufail. Maka dilindungi oleh Allah SWT. Fadribuka bisayf. Saya bisa akan membunuh engkau dengan pedangku. Tsumma kharaju raji'in ila biladihim. Mereka gagal, tidak mau beriman kepada Allah SWT, dan mereka pulang. Dan mereka tidak berhasil membunuh Rasulullah SAW tentunya. Bakit. Mereka pulang ke negara mereka dengan hampa. Tsumma kharaju raji'in ila biladihim, ke negara mereka. Hatta idza kanu ba'd at-tariq, waktu ketika mereka di sebuah jalan, ba'athallahu ala Amir bin Tufail at-ta'un fi unuqihi. Allah SWT mengirim penyakit pes kepada Amir bin Tufail di lehernya. Faqatalahu Allah tabaraka wa ta'ala fi bait imra'atin min Bani Salul wa hum min adzal al-arab wa adhafahum. Dia terbunuh dan dia mati. Allah SWT yang membunuhnya. Seperti doanya Rasulullah SAW dikabulkan dengan Allah SWT. Dia dibunuh oleh Allah SWT dengan penyakit pes di sebuah rumah imro'ah, sebuah rumah orang perempuan. Hadza aib awal indal Arab, ya. Orang yang dibunuh dihukum mati dengan tembakan sama digantung. Mana yang jantan? Yang ditembak yang jantan. Hakadha indahum. Maka seorang apabila dia mati di rumahnya, lebih baik dari di rumahnya seorang perempuan. Ini dia meninggal waktu di rumah seorang perempuan min Bani Salul. Wa Bani Salul adalah kabilah yang paling lemah di negara Arab, yang terhina dahulu. Bukan bangsa besar, bangsa kecil, dhaif. Dihina oleh Allah SWT. Amir bin Tufail. Faqala Amir bin Tufail, maka Amir bin Tufail berkata dalam keadaan seperti itu, dia sakit. Aghuddatun la ghuddatal ibli wa mautun fi baitin saluliyah. Dia melihat dirinya terhina. Dia bilang ghuddatal ibli. Ghuddatal ibli ini fi baitin saluliyah. Al-ghudda itu seperti ghudda darqiyah wal limfawiyah. Di sini dua ini getah seperti getah bening apabila orang sakit kanker keluar di sini. Oleh sekadalik keluar besar, hakada, itu namanya ghudda. Tak tahu bahasa Indonesianya apa al-ghudda itu. Ghudda itu ada al-ghudda al-limfawiyah. Kelenjar, ya, seperti kelenjar membesar. Kemudian dia berkata,
Kahuddatil ibili. Sering hal itu terjadi kepada unta yang masih kecil, yakni bukan kecil, yakni masih kuat, yakni umurnya yang masih muda. Penyakit itu sering kena unta yang masih muda. Maka dia mengatakan huddatul ibili wa mautun fi baitin saluliyah thumma kharaja fa mata fi thari. Kemudian dia keluar menunggangi kudanya, mati. Dia sedang menunggangi kudanya. Lebih baik saya mati di jalan timbang saya mati di rumahnya orang perempuan yang bergobila, yang saluliyah ini. Jadi dirinya dihina sama Allah SWT. Ini akibatnya orang yang menentang Rasulullah SAW. Maka Allah SWT telah memberi kepadanya yaitu azab sebelum dia diazab di akhirat. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, anna Amr bin Tufail ata Nabi SAW faqala lin Nabi SAW ukhayyiruka baina thalatha khisal. Amr bin Tufail ini mendatangi Rasulullah SAW, dia minta 3 hal kepada Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, yakun laka ahli sal wa yakun li ahli madar. Engkau ya Muhammad pemimpin kota, aku memimpin desa, pergunungan aku yang memimpin. Yang dibagi 2. Ad-Daulah Islamiyah ini maksudnya bukan ente tok yang jadi pemimpin ya Muhammad, ana juga jadi pemimpin. Dibagi jadi 2. Aku khalifatan min ba'dik, atau aku menjadi pemimpin setelah engkau meninggal dunia. Al-akhzu bi Ghatafan bi alfi ashqar wa alfi syaqra. Atau kalau itu tidak mau 2 hal itu, saya akan menyerbu dengan 1000 unta perempuan, 1000 kuda, 1000 kuda perempuan, 1000 kuda laki-laki. Yani maksud pasukan yang besar. Ashqar bermakna asy'ar al-ashqar, seperti orang bule. Rambutnya merah, kekuning-kuningan, itu ashqar namanya. Bahasa Arabnya hal yang seperti gitu itu ashqar namanya. Warnanya kekuning-kuningan atau kemerah-merahan, itu ashqar. Imra'atun syaqra, imra'atun syaqra seperti orang-orang bule, putih dan rambutnya merah, itu syaqra namanya. Fata'ana bi bait imra'atin faqala, maka dia ditusuk, dibunuh oleh seorang di rumahnya seorang perempuan, itu saluliyah tadi. Cuma dia mengatakan ghuddatul bikri, ghuddatul bikri yakni unta yang masih muda. Fi bait imra'atin min bani fulan ituni bi farasi, maka bawalah ke aku yaitu kudaku. Maka dia menunggangi kudanya dan dia mati di atas kudanya. Ya Amr bin Tufail. Kemudian yang terakhir wafat Abdul Qais, yaitu utusan kabilah Abdul Qais. Fi sahihain min hadits Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam sahih Bukhari wa Muslim dari sahabat Rasulullah SAW dan anak pamannya, yaitu Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Abdul Qais wafadu ala Nabi SAW. Bani Abdul Al-Qais ini datangi Rasulullah SAW, wafat yang utusan, mau masuk ke dalam agama Islam. Faqala mimman al-qawm, maka Rasulullah mengatakan mimman al-qawm, siapa kamu orang, dari kabilat apa kalian? Qalu min Rabi'ah, kami dari Rabi'ah. Wa Rabi'ah ini sama Quraisy juga dari Rabi'ah. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan marhaban bil wafdi, disambut oleh Rasulullah SAW, marhaban bil wafdi ghairu khazaya wala nadama, artinya kalian tidak akan kecewa dan tidak akan menyesali datang ke sini. Faqalu ya Rasulullah inna bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari Mudhar, antara negara Mudhar, antara negara Khuza'ah sama Madinah ini ada di tengah-tengah ini kabilah Mudhar bermusuhan. Kabilah Mudhar sama Bani Rabi'ah itu bermusuhan. Kami ya Rasulullah tidak bisa ke kota Madinah karena akan dirampok, kita akan diperangi, akan dibunuh oleh Mudhar. Jadi kita apabila ingin pergi ke kota Madinah, yaitu nunggu bulan haram, yaitu 4 bulan, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apabila 4 bulan ini tiba, kita bisa pergi karena aman, tidak boleh seorang membunuh seorang.
Selain itu tidak berani kita orang ya Rasulullah untuk pergi ke kota Madinah. Ini artinya disebut di sini mimman al-qawm qalu min Rabi'ah faqala marhaban bil fath ghairu khazaya wala nadama faqalu ya Rasulullah inna bainana wa baina hadzal hayy min kuffar Mudhar. Mudhar ini masih kafir orang-orangnya. Wa inna la nasil ilaika illa fi syahril haram. Kita tidak bisa mendapati engkau ke kota Madinah kecuali di syahr-syahr haram. Murna bi amr fasl nakhudh bihi wa na'mur bihi man wara'ana. Perintahlah kepada kami ya Rasulullah apa jalan keluarnya. Kita akan laksanakan pemerintahmu, akan taat kepadamu. Manadkhul bil jannah, kita bisa masuk ke surga. Yani apa pemerintah, apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah kita terima, gitu loh. Yani kita akan masuk ke dalam agama Islam. Apa itu Islam itu? Kita akan taati engkau dan kita insyaallah akan masuk surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam amurukum bi arba. Saya merintahkan kalian yaitu kepada 4 perkara. Yaitu wa anhaakum an arba, dan melarang kalian dengan 4. Saya anjurkan 4 dan saya melarang 4 perkara. Amurukum bil iman billah wahdahu. Saya merintahkan kalian agar kalian beriman kepada Allah la syarika lahu. Menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak boleh berbuat syirik. Atadruna mal iman billah? Kalian tahu apa artinya iman billah diajari oleh Rasulullah SAW mereka itu? Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa an ta'tul khums minal maghnam, dan memberikan 1/5 dari ghanimah. Wa anhaakum an arba'a. Saya melarang kalian 4 perkara, yaitu anud dubba wal hantam wan naqir wal muzaffat fahfazuhunna wad'u ilayhinna min waraikum. Apalan ini. Saya larang dan saya perintahkan itu harus kalian apalkan dan difahami. Yaitu dilarang 4 hal. Apa 4 hal itu? Yang diperintahkan jelas. Al-Zakalik, yaitu ruknul Islam, arkan Islam. Yang ini mungkin kalian tidak tahu al-khumus bil ghini. Anhaakum an arba. Saya melarang kalian 4 perkara, yaitu anud dubba wal hantam wan naqir wal muzaffat. Fahfazuhunna wad'u ilaihinna min wara'akum. Apalkan ini dan berdakwalah kepada kaummu. Kasih tahu kepada mereka 4 yang saya perintahkan dan 4 yang saya larang. Apa itu hal-hal itu? Fi riwayat Muslim annahum qalu ya Rasulullah ma ilmuka bin naqir. Ini begini saya jelaskan ini. Anhaakum min arba'an ad-dubba. Ad-dubba itu walu. Laba ya, sini-sini. Labu ya, labu apa laba? Labu. Labu itu dikeluarkan isinya, diisi keluar isinya, jadi kosong. Itu ditaruh khamr oleh mereka. Mereka kalau minum khamr, tak minum air, minum khamr, ditaruh khamr di situ. Anhaakum arba, dubba, yang dimaksud dubba itu ini. Wal hantam, wan naqir, ini hal-hal tempat-tempat yang ditaruh di qabilat Abdi Qais ini khamr, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Wal muzaffat, fahfazuhunna wad'u ilaihinna wara'akum. Kemudian ditanya Rasulullah SAW. Wa fi riwayah dari Muslim, annahum qalu ya Rasulullah ma ilmuka bin naqir. Kok bisa tahu ente ya Rasulullah naqir itu? Allah SWT yang beritahu kepada Rasulullah SAW. An-naqir itu tempat-tempat yang yang ditaruh khamr, yang dibuat untuk meletakkan khamr di situ, di antaranya naqir. Maka kaum itu min Bani Abdul Qais itu heran. Kok bisa tahu ente ya Rasulullah an-naqir itu? Dari mana engkau bisa tahu? Qala bala, kata Rasulullah, aku tahu. Apa naqir itu? Yaitu jaza' tanqurunahu fatakdhifunahu fihi min at-tamr. Al-jaza' itu pangkalnya pohon. Pohon yang di bawah itu pangkalnya itu potong. Yakni naza'ahu dijebol. Bukan dipotong, tapi dijebol, naza'ahu itu. Kemudian diambil pangkalnya itu yang besar itu, dikeluarkan apa namanya isinya itu, jadi lubang tempat tadi itu ditaruh kurma, dipenuhi dengan kurma, ditaruh air mendidih menjadi khamr, dibiarkan berapa hari, 1 bulan 2 menjadi khamr. Dinamakan di negara al-arak.
Al-araq namanya tamar, apa, khamr yang dari kurma. Al-araq disebut di situ min jid'in tanqurunahu fatakdhifuna fihi min at-tamr thumma tusabbuna alaihi min al-ma' hatta yaghli. Kemudian kalian baru ditaruh kurma, dipenuhi kurma, kemudian ditaruh air mendidih hatta yaghli. Idza sakan, kalau sudah apa namanya, bukan adem ya, ini apa namanya, sudah tidak panas, sudah bisa diminum, maksudnya begitu. Syaribtumu, kalian minum dari itu. Fa'asa ahadukum an yadrib ibn ammi fi sayf. Maka apabila seorang minum dari itu, apa yang terjadi? Dia yaskar, dia akan mabuk. Dia membawa pedang. Dahulu orang Arab semua membawa pedang, akan memukul kepada saudaranya, bertengkar sama saudaranya, pukul dengan pedang, kena gini cacat. Lidah Rasulullah SAW mengatakan, fa'asa ahadukum an yadrib ibn ammi, anak pamannya, dengan pedang karena sakran, yakni karena dia mabuk. Wa bil qaum rajulun bi dharbati kadzalik. Di antara kaum itu yang dijak ngomong oleh Rasulullah SAW, orang persis apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu. Dia pernah begitu bertengkar dengan anak pamannya, dipukul wajahnya dengan saif. Maka orang tadi ditutupi wajahnya tadi supaya Rasulullah tidak melihat cacat yang ada di wajahnya karena dia malu. Disebut di sini wa bil qaumi rajulun bihi darbatun kadzalik. Qala wa kuntu ukhbi'uha haya'an min Rasulullah SAW. Saya sembunyikan hal itu wajahku kemudian karena aku malu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu itu. Qalu fa fima syurb ya fima nashrab ya Rasulullah. Kalau umpamanya domba tidak boleh, hantam tidak boleh, nakir tidak boleh, terus kita orang apa yang naruh air, kita orang sekarang khamr haram, air ditaruh di mana ya Rasulullah? Fa yaqulu Rasulullah kuntu qalu fa fima nashrab ya Rasulullah? Qala fi asqiyatil udmi, yakni tempat-tempat yang terbuat dari kulit, yaitu seperti al-qirba. Bila Arab itu namanya al-qirba, hakada, dari kulit, minum dari situ, dari kulit. Fi asqiyatil udmi allati yalathu ala afwahiha, itu bisa minum dari mulutnya, yakni dia membawa. Kalian ma ta'rifun al-qirba. Al-qirba itu kalau ada sabura di sini, ana ta'usawiruhu lakum. Gini loh, anunya itu gini. Terus di sini ada fathah, ada dibuka gini. Minum dari situ. Dari apa? Lubang tadi. Seperti mulut gini. Al-abwa'nya qalu ya Rasulullah inna ardana katsiratul jurdan. Ya Rasulullah, tempat kita orang ini, negara kita penuh dengan tikus. Karena penuh dengan tikus, jurdan. Al-jurdan jama' wa mufrad al-jarad. La tubqi fi asqiyatil udbi. Apabila kita letakkan air di apa namanya kulit, tempat untuk minum dari kulit dimakan sama tikus-tikus itu. Qala wa in akala al-jurdan, kata Rasul, walaupun dimakan sama jurdan, tetap kalian pakailah kulit. Disebut oleh Rasulullah 3 kali. Wa in akala al-jurdan, wa in akala al-jurdan, wa in akala al-jurdan. Tetap kalian, tempat kalian minum yaitu dari kulit tadi. Tidak boleh dari duba, tidak boleh, haram. Kata Rasulullah SAW. Karena di situ bekas-bekasnya khamr masih ada. Ada marratain aw thalathan tsumma qala Asyad Abdul Qais. Di antara mereka itu ada seorang sahabat Rasulullah yang mulia namanya Al-Asyad bin Abdul Qais. Dia mau masuk Islam masih aneh. Al-Asyad ibn Abdul Qais. Rasulullah SAW berkata kepada Al-Asyad Abdul Qais, wa kana ahadul wafd, salah satu dari utusan. Ini Rasulullah mengatakan dan menunjukkan omongannya kepada Al-Asyad ibn Abdul Qais ini. Al-Asyad, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah. Engkau punya sifat yang dicintai oleh Allah SWT. Dua sifat yang dicintai oleh Allah SWT, yaitu al-hilm wal-anah, kata Rasulullah SAW. Engkau punya al-hilm. Al-hilm itu yang suka memaafkan, sabar.
orangnya. Apabila orang berbuat kejelekan, walaupun anaknya dibunuh, dia maafkan. Itu namanya al-hilm, wal hilm min akhlaqil fadilah al-thayyibah al-karimah. Orang punya sifatul hilm ini adalah orang yang baik. Karena Rasulullah SAW haliman, seorang halim, memaafkan. Apabila kalian mempelajari sirah nabawiyah, kalian akan tahu Rasulullah tidak pernah dendam sama sekali. Tidak mau membalas seorang yang berbuat jahat kepadanya, tidak pernah Rasulullah SAW. Ya'fi. Wal ana, tidak tergesa-gesa. Engkau punya sifat tidak tergesa-gesa. Dua sifat ini dicintai oleh Allah SWT. Kemudian Al-Asyad Ibn Abdul Qais bertanya kepada Rasulullah SAW, tidak ada di sini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini mempunyai dua sifat yang hebat itu, yang mulia itu. Ketika aku lahir, yakni dari Allah SWT yang memberikan aku ini, atau saya setelah aku besar aku berbuat demikian. Karena ada orang bakhil, tapi dia bisa karim kalau dia berusaha. Dia tahu kalau bakhil itu sifat jelek. Kalau anak berusaha aku menjadi orang yang karim, orang yang syuja', dia berusaha bisa menjadi. Nah ini Al-Asyad bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu? Waktu saya lahir sudah punya sifat itu, apa dari perbuatanku setelah aku besar? Katanya Rasulullah SAW, engkau diciptakan oleh Allah SWT sudah mempunyai sifat itu. Maka sifat dua ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.